Jadi Alivia ini kemarin sebelum modusnya selesai sudah ditawari untuk yaudah lanjut kerja di sini aja. Ternyata masih diberi kesempatan untuk lanjut freelance gitu. Jadinya sekarang freelance. Iya betul. Aku kerjakan sekarang gitu kan, aku di IT, sekarang kuliahnya di akuntansi gitu ya. Halo Citizen, kita ketemu lagi di Sia Talks, podcast milik Prodi Sistem Informasi Akuntansi Telkom University dan tentunya satu-satunya di Fakultas Ilmu Terapan. Nah, untuk di kali ini kita juga akan ngobrol-ngobrol santai nih bersama dengan kakak kita, adik saya. Namanya Alivia. Nah, beliau ini termasuk salah satu mahasiswa yang bisa dibilang adalah mahasiswa berprestasi bagi kami, terutama bagi prodi dan dosen-dosen begitu ya. Baik, mari kita sambut ada Alivia. Halo Liv. Alivia, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik Mbak. Baik ya, Ya, alhamdulillah. Ini fun fact ya teman-teman. Sekitar 2 tahun lalu saya pernah diundang podcast. Iya betul. Hostnya Alivia. Sekarang gantian, Alivia Kembali. jadi narasumber, saya yang jadi host. Luar biasa. Alivia sekarang kesibukannya apa nih? Kalau kesibukan sekarang lagi lanjut studi di Telkom juga, di prodi S1 akuntansi. Tapi sekarang juga sambil ada freelance gitu Mbak. Oh, freelance. Loh, ekstensinya di akuntansi? Iya betul. Di akuntansi, bukan di sistem informasi ya? Iya. Freelance-nya berarti di apa nih? Kalau Job freelance-nya desk-nya? di IT. Di IT. Nah, ini agak beda nih. Iya. Sedikit berbeda ya. Oke, kita gali lebih lanjut nih. Jadi teman-teman, Alivia ini kemarin lulusnya pakai jalur Madusem atau Betul. magang 2 semester di PT Tabel Data Informatika. Menjadi Bisnis analis. bisnis analis. Iya. Termasuk salah satu buku TA-nya yang sangat disanjung oleh dosen bahwa ini harusnya seperti ini. Standar pembuatan dokumentasi harusnya gini nih, wis. Jadi kemarin tuh buku TA-nya Alivia banyak nih kita jadikan contoh ke adik-adik kelas gitu. Nah, bisa spill dikit nggak kemarin tuh pengalamannya apa aja sih waktu di Tabel Data? Mungkin selama magang dulu kali ya Mbak. Sama magang boleh? Di Tabel Data itu maksudnya karena magang ya. Ada program dari kampus magang 2 semester gitu. Nah kebetulan saya magangnya di PT Tabel Data Informatika ini sebagai bisnis analis ya. Nah untuk selama magang ya, itu kan sebagai bisnis analis mungkin awal magang itu kita diawali dengan sharing knowledge dulu kali ya. Sekitar 2 minggu gitu mungkin. Setelah itu baru ada tuh tugas-tugas atau task-task dari mentor ya Mbak ya. Untuk mungkin task-nya itu waktu awal-awal magang tuh masih bingung gitu ya, karena belum tahu alurnya sebagai BA itu seperti apa gitu. Jadi cuma dapat task dari mentor, yang mentor aku sendiri tuh sebagai project manager di project aku gitu. Jadi di situ aku ditempatkan di satu project pemerintahan ya, kebetulan projectnya di aplikasi keuangan daerah gitu. Oh, aplikasi keuangan daerah. Kayaknya saya pernah tahu deh ini. Ini pernah ngobrol nih sama Pak, wah saya lupa namanya siapa. Pokoknya pernah deh ngobrol tentang itu. Oke, lanjut. Ya, jadi awal magang tuh mungkin tasknya beda-beda ya Mbak ya. Mungkin dari sharing knowledge dulu, gimana sih alur bisnisnya dari aplikasi yang di project itu kan udah ada aplikasinya. Jadi itu salah satu project jangka panjang di perusahaan itu gitu. Jadi udah ada sistemnya. Nah aku tuh awalnya tuh belajar dulu gimana sih alur aplikasi yang ada di situ gitu kan, di project itu. Lalu setelah berjalannya sambil belajar juga kayak baru ada buat dokumentasi dokumen. Kayak misalnya user manual gitu-gitu. Nah itu kan untuk membuat lapor dokumen itu kan perlu tahu juga gimana sih sistemnya ini berjalan gitu ya. Jadi di situ juga sambil belajar. Lalu sebagai bisnis analis itu juga di sana merangkap sebagai QA. Oh, Jadi jadi QA ada juga. testing juga gitu, testing buat dokumen testing dan lain-lain. Terus ada untuk support dan monitoring aplikasi gitu. Jadi kita berhubungan langsung dengan klien atas kendala apa atau isu ya apa yang dihadapi klien tuh disampaikan ke kita. Jadi kita bantu solve itu gitu. Nah awalnya itu masih bingung untuk alurnya bisnis analis itu gimana sih gitu kan, karena betul. kerjaannya beda-beda gitu kan. Nah semakin berjalannya waktu gitu ya Mbak,
beberapa bulan tuh baru tahu nih alurnya Mhm. gitu, peran bisnis analis di perusahaan itu seperti apa gitu. Mhm. Jadi kita, mungkin yang pertama itu ada, eee, rekrutmen awal gitu ya. Ya, requirement analisis di tahap Analisis awal. awal. Nah, itu biasanya kita karena kliennya itu dari luar kota ya, jadi Mhm. kebanyakan kita pakai Zoom meeting gitu kan. Nah, di situ tugasnya aku sebagai bisnis analis itu, mungkin ini, menyimak ya, tentunya Mhm. menyimak apa yang disampaikan, oleh klien gitu. Lalu, nanti outputnya itu berupa ini, dokumen notulensi. Mmm. Nah, dokumen notulensi ini nantinya itu, aku report ke mentor aku, project Mhm. manager ini. Nah, nanti di sana di-breakdown kan gimana, keinginan klien gitu, kebutuhan klien atas aplikasi yang ingin Mhm. dikembangkan gitu, Ya. fitur apa. Nah, dari situ tuh, dari notulen itu nanti bisnis analis ini yang melakukan analisis gitu. Jadi Ya. bagaimana sih fitur apa aja yang dibutuhin, gimana alur aplikasinya. Nah, di situ udah masuk proses analis, lalu, selanjutnya kalau udah analisis nih, biasanya kita langsung ke, step kedua itu ada desain gitu kan. Ya. Ya. Jadi mirip kayak ini kan, penyusunan tugas akhir lah, kurang Iya, lebih. Jadi kan kita mhm, pasti analisis dulu, baru kita bikin perancangannya, iya baru bikin desain, desainnya gitu kan. mhm. Jadi harusnya konsisten nih dari awal perancangan sampai pembuatan. Nah, ini menarik, ternyata ada QA. Waktu Olivia QA itu pakai sistem atau manual? Manual sih, Mbak, Manual biasanya, ya? Berarti bikin test case-nya sendiri Iya, test case-nya satu-satu, sendiri. terus ngujinya juga Sendiri, manual ya? Maksudnya nyobain sesuai dengan sistemnya gitu, iya, sesuai dengan test case yang sebenarnya dibuat udah gitu. dibuat. Berarti Olivia yang bikin test case-nya? Biasanya iya, karena analisis kan yang bikin BA Mhm. gitu. Jadi, test case-nya juga sesuai dengan hasil analisis gitu, gimana Mhm. alurnya gitu. Jadi Nah, ini menarik karena Olivia kan modusem ya, iya, sedangkan PPL itu di semester 5. iya, Nah, gimana nih Olivia belajarnya? Langsung tahu kalau, oh berarti nanti untuk QA ini kita harus pakai metode, misalkan kita pakai UAT kah? Atau tahapnya di alpha, tahap alpha kah atau di beta kah? Nah, itu gimana tuh waktu itu belajarnya? sebenarnya kalau kita biasanya testing tuh pakai UIT ya, Mhm. mhm. Nah, itu tuh, sebenarnya kalau testing itu ada satu kali itu sebelum naik produksi, sebelum launching ya, Mbak, ya. Mhm, Jadi betul. tuh biasanya itu ada dokumen dokumen sendiri. Nah, di situ tuh kan aku belum tahu cara kayak gimana sih testing itu ya. Nah, Betul. biasanya, ada, diminta untuk pelajarin dokumen-dokumen yang sudah dibuat sebelumnya di Oh. perusahaan, juga ada arsip gitu. Mhm. Nah, itu nanti, untuk prosesnya tuh biasanya ada mentor yang ini gimana, sesuai dengan test case-nya tuh seperti Mhm. apa dibuatnya, Yang ngarahin dari mentornya berarti ya ya? Tapi berdasarkan dokumentasi project sebelumnya. sebelumnya. Jadi tinggal ngikutin aja karena sudah ada template-nya Iya, gitu kan ya? betul. Mhm. Mhm. Karena kalau kita ngomongin pengujian kan banyak ya, metodenya banyak, ada black box, ada white box, UAT kan termasuk dari black box, kemudian nanti tahapannya seperti apa. Dan memang karena tugas utama Alifia kan bisnis analis ya. Iya. Nah, kalau di bisnis analisnya nih, berarti harusnya selama kuliah, selama belajar dari semester 1 sampai semester 4, apa ya, mata kuliah apa sih yang ternyata paling relate nih sama kerjaan Iya. gitu? Bisnis analis yang paling relate ya, mungkin ini sih yang paling keinget itu kan, kita juga bikin dokumentasi desain itu tadi. Mhm. Desain tuh, kita biasanya bikinnya 2 desain. Mhm. Satu itu, kalau aku BA itu biasanya hanya sampai dengan wireframe, Warframe. mhm, Mhm. tapi tetap harus bisa juga pakai Figma buat Oh. untuk Mhm. mock-up-nya gitu Mhm. kan. Walaupun kadang itu ada kita, berkolaborasi dengan divisi UI UX ya, Mhm. tapi kadang tuh kita juga bikin sendiri gitu, Mbak, sampai mock-up. Oh, sampai mock-up, Heeh, tapi tidak ini ya, tidak apa namanya, prototipe. prototype tapi belum sampai, menentukan personanya. Iya, Jadi hanya based on dari hasil analisis iya awal di betul, requirement gitu ya? mhm. Mhm. Nah, itu relate sama mata kuliah ada UID, User Interface Design, Iya. gitu. Kemudian, desain satunya itu ada biasanya berupa diagram. Mhm. Nah, biasanya kalau di aku tuh pakainya diagram sequence ya. Nah, itu Oh, ada sequence. ya relate-nya tuh ada mata kuliah APSI. Apsi. Ya, tuh. Diagramnya apa sih yang paling sering dibikin kalau di dokumentasi project itu? Kalau aku lebih sering bikinnya sequence sih, Mbak. Sequence saja? Mhm. Berarti kalau misalkan diagram lain kan
sequence tuh termasuk salah satu UML. Mhm, UML kan ada use case, ada class, iya, activity, sequence, ada deployment juga. betul. Berarti yang sering dipakai selama kerja Sequence itu sequence. yang paling sering, terus Mhm, biasanya flowchart juga ada mhm. atau, yang activity diagram itu sih. Sama activity diagram Mhm, yang sering. Nah, karena yang paling sering dibikin sequence nih. Nah, saya coba tanya dulu nih, agak teori dikit ya. waduh, Berarti di sequence diagram nih menceritakan apanya nih sebenarnya diagram itu tuh? lebih ke alur logikanya ya, Mbak, Alur sebuah logika. sistem itu. Jadi kita nanti, itu tuh mempermudah kita untuk jelasin ke programmernya gitu, alur Mhm, logika aplikasinya tuh gimana sih. mhm. Alur logika dan datanya kali ya. Iya, dari Karena kan di situ ada ya datanya masuk. interaksi dari user, ke sistem, lalu Mhm, ke database gitu sih. mhm. Oke. Nah, ini cukup penting ya teman-teman. Jadi mohon diingat mata kuliah APSI yang ada semester 3 itu jangan dilupakan gitu aja. Betul ya, Kak, ya? Karena nanti akan tetap kepakai meskipun di tugas akhir maupun di magang. Nah, berarti karena Madusem kemarin di TDI ini saya rasa hanya sendiri kan dari SIA, Iya, iya dari kan? SIA itu sendiri. Berat nggak? Nggak ada temen gitu? Sebenarnya kayak merasa, "Aduh sendiri nih, nggak ada teman sejurusan," gitu ya. Mhm, Cuma, mungkin lama-lama itu udah terbiasa kali ya, mhm, Mbak, ya. Jadi, bahkan bisa kadang tuh sharing knowledge dengan jurusan lain gitu kan, mhm, misalnya dari RPLA atau dan sebagainya gitu mhm. sih. Kemarin tuh Cuma berarti barengnya sama siapa aja nih? Sama RPLA, TK, sama RPLA ada, heeh, sama TRM. oh sama TRM, Iya, berarti cuma 3 prodi ya iya, kemarin? sama SI juga Oh ada. sama SI juga Mhm, ada, berarti ya sharing knowledge-nya ngobrolnya ya sama mereka aja gitu iya. ya? Ada nggak kesusahan atau hal-hal yang membuat, "Waduh kayaknya susah deh adaptasi di sini." Hal-hal yang bikin kaget deh waktu Madusem tuh? Bikin kaget, apa ya, mungkin paling ini sih, Mbak, aku tuh orangnya komunikasi Mhm, ya, komunikasi tuh aku belum, apa ya, belum bagus lah, belum cukup mungkin menurutku ya. mhm. Nah, selama magang itu mungkin dilatih untuk komunikasi dengan klien, dengan antar Oh, tim itu jadi mhm. bener-bener, sehari-hari itu sangat dibutuhkan gitu. Karena bisnis analis itu kan kayak perantara kan, Iya, jadi betul. memang sangat dibutuhkan harus bisa komunikasi. Mhm, Biasanya diajarin gini nggak sih, komunikasi antara dengan klien, dengan atasan, sama mhm, dengan tim beda, tim. maksudnya kayak antara tim UI atau tim programmer, dibedain nggak sih cara komunikasinya kalau di sana? Paling kalau sama atasan, sama klien klien mungkin lebih di formal gitu ya, Mhm, kalau untuk meeting ya. mhm, Jadi kayak kalau bedanya kalau sama tim itu justru lebih santai gitu, lebih jadi santai. lebih enak untuk diskusi dan sebagainya gitu. Jadi memang harusnya komunikasi kita antara sama dengan klien atau Mhm, komunikasi dengan atasan atau ya mungkin rekan kerja kali mhm, ya yang beda tim, memang harusnya beda ya, iya, jangan disamakan nih. Karena kalau kita ngomongin di perusahaan berarti kan yang namanya rekan kerja bisa mhm, jadi teman sepantaran, betul. bisa jadi ada yang lebih tua nih. Nah itu kemarin ada sempat ini nggak rasa kayak, "Aduh gimana ya, nggak enak deh mau ngobrol sama senior," misalkan? Ya, kalau sama senior mungkin rada segan ya, Mhm, takut juga pertama-tama takut sih, cuma alhamdulillahnya tuh, di TD itu sangat apa ya, senior ke junior atau, bahkan ke anak magang itu apa ya, sangat terbuka, sangat mengayomi gitu. oh sangat Jadi ngayomi ya? heeh, jadi Dirangkul banget ya? ya, jadi Mhm, lingkungannya sangat bagus sih, Mbak. Jadi kita juga berkembang di sana juga, nggak dengan apa ya, dengan happy, mhm, nggak tertekan apa gitu, jadi mhm, enjoy aja enjoy sih, aja. Nah, berarti kemarin itu waktu di TDI, project yang dipegang selain yang sistem informasi untuk pemerintahan itu ada lagi nggak project lain? Kebetulan aku, dua-duanya project pemerintahan, Oh ada 2. heeh, yang Mhm, satu keuangan daerah, nah yang satu ini tuh yang dibuat untuk TA, itu mhm, tuh, eee, untuk pemerintahan daerah yang sama, cuma beda apa ya, beda skopnya gitu. Kalau yang mhm, satu tuh proses dari penganggaran sampai dengan laporan gitu, mhm. kalau yang satu itu lebih ke monitoring, Oh monitoring monitoring heeh, penggunaan heeh, anggaran bukan? anggarannya tuh bagaimana, Mhm, realisasinya tuh bagaimana gitu sih, Mbak. mhm. Jadi Nah ini yang hal yang cukup menarik nih, karena menjadi hal yang dibanggakan dari prodi. Jadi Alivia ini kemarin
sebelum modusnya selesai sudah ditawari untuk Iya. ya udah lanjut kerja di sini aja gitu. Iya. Dari teman-teman lain yang magang di situ juga ada nggak yang dapat tawaran yang sama, Liv? Ada, Mbak. Ada. Jadi waktu magang itu kita ada berapa orang ya? Sekitar 5 atau 6 Saya gitu rasa ya. nggak banyak sih Heeh. TDI itu. Cuma yang Mm, ditawarin tuh ada 2 orang yang 2 masuk. orang. Tuh, ini kan termasuk yang spesial nih. Oh, iya. Kerjanya oke banget nih performansinya, makanya ditawarin kerja. Dan karena kebetulan nih ya teman-teman, karena sebetulnya Alivia ini kemarin waktu tugas akhir saya jadi pengujinya, Iya. gitu kan. Jadi sempat nanya-nanya juga sedikit dan waktu itu sempat ragu ya mau ngambil tawarannya. Iya. Kenapa tuh waktu itu ragu? Sebenarnya ragunya karena orang tua ya, itu Mm-mm. tuh menyarankan untuk lanjut studi gitu. Ya, Cuma akunya juga pengennya kalau bisa sambil studi sambil kerja sambil gitu. kerja. Jadi Mm-mm. masih bingung gitu mau ambil apa enggak nih. Mm-mm. Sebenarnya kalau untuk pengen ambil karena emang apa udah kesempatan ya, Mbak, ya. Iya, Jadi betul. kesempatan nggak datang 2 kali, jadi mau nggak mau Betul. harus ambil. Terus aku tuh orangnya apa ya, takut menyesal karena nggak mencoba gitu. Mm-mm, mm-mm. Betul, betul. Jadi aku diskusi lagi sama orang tua gimana, terus ternyata dari perusahaan itu aku juga ngobrol rencana aku untuk studi Mm-mm, lanjut gitu mm-mm, kan, gimana dari perusahaan gitu. Ternyata masih diberi kesempatan untuk lanjut freelance mm-mm. gitu. Jadinya sekarang freelance, Iya betul, makanya sambil kuliah juga. betul. Makanya kemarin pas dapat info nih, oh Olivia ini kok masih kerja, udah kerja di TDI. Perasaan kemarin katanya mau kuliah, mau ekstensi, makanya nggak Iya, diambil gitu kan. Wah ternyata menjadi salah satu penerus saya nih, ekstensi sambil kerja gitu iya betul. kan. Iya dulu kan gitu, Iya. ekstensi sambil kerja. Nah, karena sekarang sudah ekstensi sambil kerja, berarti ada ini nggak, apa ya, lebih ke kendala. Mulai ngerasa kayak capek nggak sih? Ya kerja iya, ya kuliah iya gitu. Iya, mulai mulai ada mungkin kalau kuliahnya mulai sibuk, Mm-mm, di kerjaannya juga sibuk. Jadi kadang kayak, aduh gimana ya gitu. mm-mm, Yang paling bingung itu ini sih paling manajemen waktunya yang masih harus belajar lagi mm-mm. kalau untuk sekarang tuh, Mbak. Karena kuliahnya reguler kan ya? Betul. Kuliahnya reguler. Tapi untungnya karena freelance, jadi nggak harus standby di kantor Mhm. gitu ya. Jadi harus Berarti remote. nanti selama pelaporan atau reportnya by WA atau Kadang gimana? ya by WA, terus kadang kalau sempat juga kita ada meet gitu. Oh, meet Untuk online. Misal nih, pernah kejadian nggak? Lagi kuliah, mhm. terus tiba-tiba, Liv, ayo meet urgent sama klien gitu. Pernah nggak kayak gitu? Kayaknya belum ya, Mbak, karena Oh belum. aku tuh udah ada sebelumnya udah diobrolin, Mm-mm, jadi jadwal aku bisa on-nya kapan, mm-mm, off-nya kapan gitu. Jadi mm-mm. udah ada yang backup kalau misalnya aku off itu udah ada yang Udah ada backup yang backup. karena Nah, kita udah apa, ngobrolin dulu mm-mm, waktu itu gimana jadwal kuliah aku mm-mm, dan aku bisa on-nya kapan gitu mm-mm. sih. Oh, untungnya gitu ya. Iya. Bayangin aja nih misalkan lagi kuliah nih, lagi suruh presentasi terus di WA, "Wih, Iya. Liv ini penting nih urgent." Waduh, nggak kebayang sih kalau misalkan terjadi. Misal nih kejadian, berarti gimana tuh? Waduh, belum kebayang Belum ya. kebayang, mau ninggalin kuliahnya atau ninggalin Heeh. meetingnya, belum kebayang ya. Oke. Nah, karena kan kemarin itu di sistem informasi akuntansi, pembelajarannya kan memang sebagian IT, sebagian Mhm. akuntansi. Lalu saya pikir kamu lanjutnya di sistem informasi, Mhm. ternyata di akuntansi nih. Banyak nggak sih yang dipelajari lagi di bidang akuntansinya? Atau kayak misalkan, wah ya kayaknya nih belum belajar yang ini, harus belajar lagi. Karena kan Oh, lanjutan ya kalau iya ekstensi. betul. Eee, ada sebagian yang emang kita sudah dapat di D3 gitu Mm-mm. ya. Misalnya kayak ada kayak siklus Itu akuntansi akuntansi. secara umum gitu kita udah dapat di D3 Mm-mm. Sistem Informasi Akuntansi ini. Lalu misalnya seperti AKM 1 itu akuntansi menengah, Akuntansi keuangan menengah. keuangan menengah Mm-mm. itu juga udah dapat. Jadi kita sekarang tinggal lanjut ke yang kedua Mm-mm. gitu, intermediate kedua. Itu sih paling tetep apa ya, ilmu yang kita dapat di Mm-mm. di D3 ini tetap terpakai, Mm-mm. tapi mungkin di S1 itu lebih digali lebih dalam lagi gitu mungkin, Mbak. Mm. Untungnya nggak perlu belajar dari awal ya. Iya Jadi betul.
yang di D3 sudah cukup basic-nya, jadi di Mhm, ekstensi tinggal lanjut aja, gitu kan. lebih fokus dan spesifik gitu mungkin. Betul. Nah, mungkin karena ini kan kerjaannya di IT tapi ekstensinya di akuntansi. Iya, Ada problem nggak di kerjaannya? Merasa kayak harusnya ada hal yang perlu dieksplor lebih jauh nih di IT, mhm. tapi kan esensinya di akuntansi ya mungkin eksplornya nggak terlalu jauh. Pernah kepikiran gitu nggak atau ada pernah ngalamin gitu? Atau belum? Eee, Karena kan kalau kita ngomongin project atau sistem mhm, informasi kan ada ilmunya untuk manajemennya, betul, ada framework-nya lagi nih mhm. yang mungkin diperlukan di business analyst. Nah, sejauh ini apakah cukup yang Alivia pelajari di kuliah atau sebenarnya ada lagi nih yang perlu dieksplor? Nah, ini ceritanya ya, Heeh, ceritanya oke. karena rada belok, maksudnya rada, keluar dari yang aku kerjakan sekarang gitu Mhm kan, aku di IT sekarang kuliahnya di akuntansi gitu ya. mhm Sebenarnya rada galau ya kemarin tuh mhm, Mbak untuk milih gitu, sebenarnya pengen, masih pengen belajar IT juga, iya, tapi akuntansinya juga masih pengen mhm gitu. Cuma yang buat aku akhirnya ke akuntansi itu, mhm, balik lagi ke yang project kedua tadi itu kan aku dapet project itu monitoring, eee, penggunaan penggunaan anggaran, anggaran gitu ya. mhm Nah di situ kan kayak ada, proses monitoring-nya tuh seperti apa mhm gitu kan, dari monitoring sampai audit. Nah mhm, jadilah di sini tuh aku, penasaran, masih pengen menggali proses audit itu seperti apa gitu, di mhm. situ. Jadi Audit lebih terutama audit akuntansinya ya di iya keuangan? betul, Mhm keuangan itu seperti apa. Nah di situ aku pengen belajar lebih dalam lagi gitu, Mbak. mhm, Makanya akhirnya jadi ambil akuntansi, ambil iya. akuntansi, Terus aku rasa, walaupun di sistem informasi ya, mhm kadang tuh kalau misalnya karena projekku tuh di keuangan ya, mhm jadi tetep apa ya, butuh ilmu akuntansinya juga sih mhm. sebenarnya, gitu. Jadi sebenarnya tetap butuh dua-duanya ya? Iya, gitu. Jadi kepikiran nggak Liv yang dulu pernah saya jawab pas di podcast kamu? Iya, Jadi deh, kalau iya ya ternyata kayak kurang ya? Balik juga kan lanjut di S1, yang sistem informasi sama Mhm, akuntansi juga. iya, Iya, itu aku esensi di juga dua-duanya. Akhirnya mulai ngerasa ya, iya, sebenarnya butuh nih akuntansi. dua-duanya sebenarnya masih pengen belajar Mhm banget gitu. mhm. Cuma kan kalau untuk langsung 2 sepertinya Jangan iya, jangan. Saya sarankan jangan, satu-satu dulu. satu dulu gitu, Betul, karena kalau kalau saya kebetulan kan kerjanya waktu itu bukan project base, mhm, jadi kerja operasional. Jadi kalau misalkan bebannya ditambah masih oke. Tapi kalau project base kan ada tekanan lain nggak sih? Ngerjain iya, project tuh kan ada deadline-deadline-nya ya. betul, Pernah nggak kayak misalkan, aduh ini harus beres lagi di tanggal sekian mhm, tapi belum belum beres. beres. Pernah nggak sampai kayak tertekan banget gitu? Iya bener sih, Mbak. Kan apa ya, kadang tuh, dari kliennya juga kadang, Mhm apa ya, kadang apa yang diinginkan mhm itu kita kan juga bingung gitu. mhm Maksudnya kalau misalnya ada klien tuh yang udah tahu apa keinginannya, mhm. jadi kita tuh tinggal apa ya, Tinggal tinggal ngikutin aja, ngikutin aja apa sih tinggal maunya dia, tinggal, diperhalus fitur-fitur dikit lah apa. kalau Nah enggak gitu iya, ya. Mhm karena tuh ketemu juga sama klien tuh yang mereka bingung juga maunya gimana gitu. mhm Nah di situ juga kan kita juga bingung ya analisisnya tuh harus mhm gimana, karena kebutuhannya itu seperti apa gitu. mhm Nah itu juga kan kadang apa ya, karena analisisnya itu lama, deadline-nya juga misalnya, jadi mundur mhm. gitu. Nah itu juga rada ini sih, kena. Pernah nggak dapat klien yang dia tuh tahu pengennya apa, Mhm istilahnya mah kayak banyak pengennya, mhm, tapi sebenarnya di logika kita sebagai orang IT, "Bentar ini kayaknya nggak masuk akal nggak deh kalau bisa. gini, kayaknya kayaknya nggak mungkin deh kalau ini digabungin sama ini," gitu misalkan. Pernah nggak dapet klien yang kayak gitu? Eee, kadang tuh ini sih, Mbak, dari sisi klien Mhm, dan developernya. Kan kita tuh menjembatani ya, betul heeh. menjembatani Kadang kalau tuh, BA. dari kliennya pengennya seperti ini. Mhm. Nah, tapi kalau dari developer itu kadang nggak bisa Nah gitu. bener, nah ini yang gini nih, yang kayak begini-begini nih. Jadi nggak mas nih antara yang dipengen sama yang Oh, ngembangin, nggak bisa nggak nggak bisa bisa, gitu. gitu, Nah gimana kadang tuh? kadang susah gitu, apa Mhm gimana gitu. Biasanya aku diskusi lagi sama PM-nya, mhm project manager gitu kan, karena bingung ya, ini gimana gitu. Jadi biasanya, dari developer itu kadang menyarankan, lebih di apa ya, menyarankan, untuk mudahnya tuh gini mhm gitu, misalnya ke sini gitu.
Nah, dari kita biasanya melakukan penawaran gitu, Mbak, ke Penawaran ke klien. klien. Karena emang kalau misalnya dibuat seperti itu nggak bisa Mhm. gitu. Jadi kadang gitu Jadinya kayak nego ya? iya, Jadi pengennya apa terus kita jelasin, "Nah kalau misalkan gini nanti problemnya gini apa, Pak, nah iya, kita menyarankannya gini 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 gini," gitu ya, gitu. biar sama-sama enak. Sering nggak sih ketemu yang kayak gitu? Beberapa kali, iya. Sudah mulai ini ya kayak berarti ini sudah cukup mumpuni nih Alivia berarti untuk menghadapi klien-klien yang dalam tanda kutip agak menyebalkan begitu ya? Mhm. Atau mungkin kondisinya yang menyebalkan? Iya, Kita nggak kadang bisa nyebut kliennya kliennya menyebalkan dong, iya betul, kondisinya yang kondisinya. menyebalkan karena bisa jadi entah karena tidak ketemu nih yang dipengen sama yang Mhm. dibuat gitu atau hal-hal lain. Nah sekarang gini Lip, karena kan tidak banyak ya mahasiswa yang madusem, lulus madusem itu ditawarin kerja, udah mah ditawarin kerja, ekstensi pula gitu ya kan. Mhm. Nah ada nggak kira-kira pesan yang bisa Alivia sampaikan ke adik-adik kelas nih? Mhm. Kalau di angkatan 47 berarti yang sekarang besok mau magang 1 semester, habis itu mau Mhm. lulus. Atau ke anak 48 yang mungkin sekarang sudah mulai bertanya-tanya, "Ah, madusem nggak ya? Mhm. Mending madusem atau mending magang Mending biasa?" Nah, kira-kira ada nggak nih pesan dari Alivia untuk adik-adik? Langsung ke kamera pesan aja. ya. Mhm, Mungkin, awalnya dari awal tuh kita tentuin prioritas kita dulu gitu ya. mhm, Jadi, untuk tahu goals kita ke depannya itu seperti apa gitu mungkin ya, Kak, ya. Kalau aku, waktu itu emang kenapa milih Modusem gitu, karena emang dari awal tuh aku pengen udah ada Modusem itu udah ada di goals, jangka panjang aku selama perkuliahan gitu. mhm, Nah, mungkin kalau kita udah tahu goals-nya apa ke depannya, kita udah prioritas kita itu kemana misalnya kan kalau pengen kerja, mhm. mungkin sarannya ambil Madusem gitu Iya, ya. Tapi, kalau misalnya ekstensi ya, atau mau lanjut studi mhm, itu mungkin, bisa ambil reguler mhm, atau publikasi gitu. mhm. Tapi kalau memang, pengen kerja sambil ekstensi, nah itu juga bisa ambil Modusem gitu ya. Heeh, Jadi itu sih, tentuin prioritas dan mhm, goals kalian dulu gitu, sebelum menentukan, mau ke jalur apa gitu. mhm, Kalau udah nentuin ini misalnya mau ke Modusem, ke jalur apa gitu, ini sih, konsisten. Tetap mhm. konsisten dan komitmen atas pilihan kita gitu. Nah, Jadi mhm. sesuatu yang dimulai dengan baik harus diakhiri dengan baik juga, Nah, gitu mungkin. betul. Yang pertama tentukan dulu prioritasnya, setelah Mhm, tentukan prioritasnya, kemudian pilih mau kemana dan mhm, harus komitmen. Jangan sampai lepas di tengah jalan. jalan dan tentu saja diimbangi dengan kegiatan-kegiatan yang mungkin akan mendukung di pilihan kalian gitu ya. Betul. Jadi apapun yang berawalan dengan baik akan berakhir juga dengan baik insya Mhm, Allah. Quotes dari Alivia. Gitu ya. iya. Oke, terima kasih banyak Alivia sudah menyempatkan hadir di Iya. podcast Ya Talk hari ini. Semoga kuliahnya lancar, Amin, semoga proyek-proyeknya lancar, nanti amin. upgrade dari freelance jadi tetap gitu Amin. ya. Atau mungkin nanti mau S1 lagi, boleh lah ya. Atau S2. Jadi nanti Iya. supaya jenjang karirnya bisa lebih tinggi lagi, bisa meroket gitu ya. Terima kasih banyak Alivia. Jadi teman-teman jangan lupa tonton terus episode-episode dari Sia Talks yang tentunya narasumber-narasumbernya sudah pilihan dan yang jelas pasti membanggakan prodi yang tentunya bisa juga teman-teman ambil pesan mungkin dan bisa dijadikan contoh dan dijadikan motivasi untuk kedepannya. Jadi sekian Sia Talk hari ini. Terima kasih banyak. Dadah. Alivia dadah ke tengah. Dadah. Dadah.